Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi Gunung Kidul, kita kembali dalam podcast Bisarah, Bimbingan dan Sapa Rohani. Kali ini kita akan berdiskusi terkait bagaimana seharusnya seorang muslim itu berinteraksi di era digital sosial media. Telah hadir bersama kita Ustadz Zulhan Rifai SOSI, penyuluh agama dari KUA Tanjung Sari. Kaifa halukum Ustadz? Alhamdulillah. Khair ya. Gimana puasanya masih oke? Lancar, kuat lah. Alhamdulillah. Insyaallah nanti kita akan berdiskusi ini Ustaz. Karena seperti ini Ustaz, kan kita ya yang sebagai orang yang hidup di dunia yang sudah penuh dengan dunia digital dan sosial media lah. Kita sudah banyak mengamati bagaimana orang itu seakan-akan tidak bisa lepas dari yang namanya sosmed. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu seakan-akan nggak bisa lepas gitu. Bahkan hidupnya galau gitu kalau tidak ada internet, tidak ada paketan, tidak ada kuota data itu bingung. Jadi tentunya ini hal yang perlu kita tadaburi, kita refleksikan kembali ya. Bagaimana kita sebagai seorang muslim itu berinteraksi di dalam dunia digital sosial media ini Ustaz. Mungkin ada satu pertanyaan mendasar Ustaz terkait hal itu. Sebenarnya apakah ajaran dalam Islam itu sendiri yang terkait dengan mungkin komunikasi, bagaimana kita berinteraksi atau bagaimana manajemen kita waktu itu sehingga kita dapat menggunakan kaidah-kaidah ini dalam kita berinteraksi di digital atau sosial media ini Ustaz. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa lahama ba'dah. Sahabat religi Gunung Kidul, Mas Fakih yang ganteng, lagi program tau ya? Ya, punya medsos berapa? Tiga. Facebook, Instagram. Oh masa? Ya, gini ya Mas ya. Pada dasarnya kita itu hidup dalam dimensi ruang dan waktu. Ya. Ruang dunia ini, waktu ya sepanjang hidup di dunia ini. Maka Allah itu banyak mengingatkan kita sebenarnya dalam tanda kutip seperti dalam surah Al-Asr itu. Al-Asr. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa ilal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Ya. Bahwa kita itu akan banyak rugi. Banyak kerugian yang kita dapat ketika kita tidak bisa memanfaatkan waktu hidup di dunia ini. Waktu dalam kehidupan dunia ini. Dalam hal apa? Satu, mohon maaf. Amanu iman. Untuk bisa menjaga keimanan kita, kita harus tetap bisa menjaga ibadah kita, mahdhah dan khairu mahdhah. Oke? Yang kedua, wa amilus sholihat. Berbuat baik terhadap sesama makhluk, baik itu manusia atau makhluk yang lain. Ya. Dengan apa prinsipnya? Wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bis sabr. Jadi menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Itu prinsipnya itu. Lah untuk kita bisa saling menasihati, maka ada prinsip saling menghargai. Saling menghargai. Kita Betul. Dengan yang baik, sopan, santun, tidak merendahkan. Ya. Kita sendiri yang menasihati tidak mudah tersinggung, ya. Dan seterusnya. Itu yang prinsip harus kita bilang. Itulah namanya komunikasi. Seperti itu. Ya. Kemudian itu kan tadi tentang kita berkomunikasi ya. Terkait yang lebih spesifik lagi nih, hal-hal mungkin yang negatif dan lain sebagainya. Kira-kira hal-hal apa saja ini yang menyebabkan bisa kita tergelincir atau melakukan kesalahan ya. Baik itu secara spiritual atau etika dalam berinteraksi di sosial media. Tidak langsung itu ya, sengaja atau tidak sengaja itu ya. Ya. Sebagaimana dalam kita berinteraksi atau berkomunikasi dalam dunia nyata. Maka di dunia maya, medsos, masyarakat itu netizen itu lebih mudah untuk kita tergelincir dalam kesalahan-kesalahan baik kita itu sengaja maupun tidak, dan dengan dampak-dampak yang
luar biasa tentunya. Dan kita sebenarnya sudah sangat paham tentang itu. Bahwa prinsip dalam berkomunikasi kita harus ada empati dan sebagainya, menghargai dan sebagainya. Maka dalam dunia medsos agak berbeda. Contoh, dalam dunia medsos itu kita akan lebih berani karena tidak ketemu secara langsung. Maka ucapan kita kadang kebablasan mengumpat. Gitu. Beda kalau pertemuan langsung kan beda, ada segan. Di medsos tidak ada. Itu kadang tergelincirnya di situ. Terus kita terpengaruh dalam konten-konten atau uploadan orang dan sebagainya. Kita tidak bisa menyaring, maka kita akan terjebak di situ. Apalagi yang masalah dari dulu ada seperti pornografi. Di zaman medsos ini lebih ngeri lagi. Kadang kita tidak bisa membedakan mana kita akan memberi kabar dengan kita sombong. Ngupload maem teng pundi itu kan makan sate. Rebu makan sate itu kan persepsi orang jadi beda-beda itu kan. Iki mau kabar baik atau pamer. Itu. Maka kita kadang terjebak di situ. Perlu kita punya rem lah. Maka prinsip yang awal tadi jangan sampai lupa. Bahwa dalam rangka watawasau bil haq itu watawasau bis sabr itu ada prinsipnya harus dipegang. Saling menghargai, toleransi, kita rendah diri, gitu tidak mudah terpengaruh dan sebagainya. Itu untuk menjaga kita agar tidak terjebak dalam kesalahan-kesalahan itu. Ingat, ketika komunikasi langsung dengan tidak di medsos itu sangat berbeda. Itu kita rasakan. Apalagi sudah terjebak nenggon kayak pinjol, judi online, itu sudah masuk nggak bisa keluar. Itu angel betune gampang, betune angel itu dalam medsos seperti itu. Banyak terjebak. Itu terjebak. Kadang kita tidak tahu, kadang kita setengah sadar, kadang ya menyadarkan diri. Setelah terjebak baru tolong. Apalagi mohon maaf kita banyak negatifnya ini ya. Kita sering kumpul bareng, janjian. Bos kelompok bukannya kita bersenda gurau tertawa bareng, dan buka ini di DW statusnya sendiri-sendiri, sibuk sendiri-sendiri dengan kita. Ya, di situ ada ketawa tapi ketawa tidak nyambung. Ketawa sendiri itu juga tidak baik, apalagi di lingkungan keluarga. Sangat tidak sehat. Itu jebakan-jebakan yang harus kita waspadai. Terkait tadi ada hubungannya keluarga, pertemanan dan sebagainya. Ini kira-kira bagaimana ya kita, artinya biar kita bisa menyeimbangkan diri. Artinya kita tetap bersosmed ya, terhubung dengan dunia sosial media, tetapi juga kita tetap bisa fokus kepada ibadah kita, keluarga kita, pekerjaan kita, juga pengembangan diri kita. Jadi kita nggak rugi gitu ya. Iya. Kira-kira bagaimana? Ini momennya tepat, ini kan pas puasa adalah. Ya, puasa itu kan termasuk syahrut tarbiyah pembelajaran. Puasa itu kan bagaimana kita mampu menahan nafsu kita dan seterusnya. Ya. Pertama kita harus meluruskan cara pandang kita tentang medsos. Medsos itu adalah perangkat. Kalau tidak ya kita terjebak itu. Bangun tidur ya nomor siji ya itu HP. Dan seterusnya. Cara pandang kita bahwa medsos itu adalah sarana. Kemudian kita puasa menurut Imam Al-Ghazali itu makna puasa itu bisa diambil dari hurufnya. Mohon maaf, puasa itu akan menuntun kita akan menjadi takwa. Oke. Nah, takwa itu kita bisa maknai menurut Imam Ghazali dari hurufnya. Apa itu? Ta, qaf, wawu ya. Ta itu tawadu. Qaf itu qanaah. Ya. Ya itu wara. Ya itu yakin. Ya. Lah kaitannya dengan kita bisa menyeimbangkan kita dalam kehidupan bermedsos ini. Medsos kita tidak bisa hindari, tidak mungkin. Sebuah keniscayaan pokoknya. Harus kita hadapi. Harus dihadapi. Ya. Mau tidak mau, kudu di Facebook. Kemudian tawadhu. Nah, jadi prinsip kita harus tawadhu. Ini dipegang dalam komunikasi apapun. Rendah diri artinya juga tidak merendahkan orang lain. Sopan santun
andab asor dan seterusnya. Yang kedua, qanaah, itu menerima. Dalam hal ini, dalam konteks medsos itu ya kita berani bermedsos, berani berkomen, berani ngupload, membuat konten, harus berani menerima konsekuensinya. Terutama yang negatif-negatif atau apa ya, kritikan bisa kurang nerima. Pas lah ya. Kalau tidak bisa nerima ya repot. Kita akan terbakar sendiri, habis sendiri itu nanti di medsos. Atau kemudian warok itu kita bisa menahan diri. Pilah-pilah. Oh, iki pantas diteruskan apa tidak. Oh, saya pantasnya kalau ini harus bersikap seperti apa. Oh, ini harus saya tahan karena saya harus urusan dengan tetangga. Dan seterusnya, bisa menahan diri lah. Karena medsos itu hanya media itu tadi. Kemudian yakinlah bahwa perbuatan kita apapun buat dunia nyata mau di medsos itu akan dipertanggungjawabkan. Itu jadi itu baru kita bisa sedikit-sedikit imbang. Jadi prinsip awal tadi harus dipegang dan diterapkan dimanapun termasuk dalam dunia medsos. Kita butuh medsos tapi tidak ketergantungan. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada terakhir Ustaz, ada yang perlu disampaikan kepada sahabat religi kita yang dari ini. Ya intinya gini, mari momentum puasa ini kita gunakan untuk menata diri kita terutama betul-betul khawas kalau bisa puasa yang khusus lah. Itu ya kita tata hati kita untuk bisa bagaimana dalam hal ini dalam konteks ini bermedsos. Ya bijak dalam bermedsos. Puasa akan menuntun itu. Dengan kita memahami tujuan puasa la'alakum tattaqun, takwa seperti yang kita sampaikan tadi maknanya. Terima kasih Ustaz. Sangat menarik sekali diskusi kita kali ini. Terima kasih tadi. Demikian sahabat religi Gunung Kidul, diskusi kita ya bersama dengan Ustadz Sulhan Rifai, penyuluh agama dari KUA Tanjung Sari. Terima kasih Ustadz. Saya Fakih Helmi Maulana. Undur diri, sampai bertemu lagi di podcast Bisaroh selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.